Firman Tuhan hendak saya ajak kita renungkan sore ini dari satu ayat saja, Kisah Rasul 20 ayat 24. Saya akan membacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, dan sudah saya minta untuk disiapkan dalam PowerPoint, mungkin kita bisa baca bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara, dari terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. 2, 3. Apalah artinya hidup saya ini, jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih dan kebaikan Allah yang Maha Besar. Demikian kesaksian dan pernyataan Rasul Paulus yang dituliskan dalam Kisah Rasul 20 ayat ke-24. Minggu lalu, tepatnya hari Selasa dan hari Rabu, saya bertugas menjadi counter, menjadi penghitung di acara swim-a-thon. Satu acara di swim team yang Karissa ikut, yaitu swim team SEALS. Swim-a-thon itu satu acara atau satu program seluruh anggota tim tersebut yang datang, mereka berenang selama 1 jam non-stop dari semua lapis usia. Anak yang termuda ada satu anak yaitu usia 5 tahun, satu-satunya yang berusia 5 tahun, dan yang terbesar adalah usia 18 tahun. Jadi selama 2 hari itu mereka dibagi 2 grup dan mereka berenang non-stop 1 jam. Saya menjadi penghitung berapa lap mereka bisa capai. Anak-anak yang lebih kecil umumnya mereka mencapai sekitar 70 laps kali 25 meter. Dan anak-anak umur 11 ke atas umumnya mencapai 140 laps. Jadi kalau dihitung-hitung mereka sudah berenang mungkin lebih dari 2,5 kilometer, kurang lebih seperti itu, non-stop. Menarik sekali. Saya melihat anak-anak itu begitu bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan terbaik mereka. Tadi saya sebut ada anak umur 5 tahun, ada yang lebih besar sedikit, ya umur 6, umur 7 gitu. Segenap kemampuan, meskipun ada yang masih berenang seperti ikan mau pingsan, tapi mereka berenang terus. Mengagumkan sekali. Saya bayangkan kalau saya pasti tidak kuat. Bayangkan saudara, bisa 100 lap lebih, A25 berarti sudah 2.500 meter mereka berenang terus, tidak berhenti. Anak-anak yang lebih kecil umumnya sering bertanya kepada penghitung, aku sudah berapa laps? Dia tanya. Tapi anak-anak besar tidak bertanya, mereka berenang terus. Kalau ada yang bertanya cuma tanya, masih berapa menit lagi? Ini sudah capek, ini kok belum disuruh stop, sudah berapa lama? Saya merasa kagum dan kemudian saya mendapat satu pencerahan. Alangkah indahnya dan hebatnya kalau orang-orang Kristen pun mempunyai dedikasi serupa anak-anak itu. Untuk apa mereka berenang di swim-a-thon itu? Mereka berenang untuk menggalang dana buat swim team mereka. Mereka ada program-program ini itu dan sebagainya, itu butuh biaya, ya. Jadi anak-anak itu seperti kalau waktu Thanksgiving ada turkey trot di sekolah, mereka lari dan diharapkan mereka punya sponsor yang mau memberikan satu lapnya berapa atau flat berapa dolar untuk seluruh yang mereka capai. Jadi mereka berenang bukan buat diri mereka, tapi mereka berenang buat swim club mereka, dan mereka mau memberikan dedikasi itu. Begitu bersungguh-sungguh, tidak ada yang menggerutu. Dan waktu mereka tahu hasilnya, ada yang dapat 60 sekian lap, ada yang 70 sekian, ada yang 140, ada yang 130. Tidak ada yang merasa kecil hati atau yang iri kepada yang lain. Tidak, mereka masing-masing
senang-senang saja dengan apa yang mereka capai. Saudara-saudara, bagaimanakah kalau kita orang-orang Kristen pun mempunyai dedikasi serupa itu? Dalam hal apa? Saya lalu teringat kesaksian Rasul Paulus ini. Dan dia berkata, apalah artinya hidupku ini jika aku tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadaku oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan Injil mengenai kasih dan kebaikan Allah yang Maha Besar. Ucapan itu diungkapkan Paulus ketika dia dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan banyak orang mengatakan jangan pergi ke Yerusalem. Ada nabi yang menubuatkan kamu akan ditangkap di sana dan kamu kemudian akan banyak penderita. Tapi Paulus berkata, aku rela, bukan cuma dibelenggu, tapi mati untuk Yesus pun aku rela. Buat apa aku hidup kalau aku tidak menunaikan tugasku yang utama, yaitu mengabarkan Injil. Saudara-saudara, itulah semangat dan dedikasi Paulus. Beberapa waktu belakangan ini di persekutuan doa, kami membaca satu pasal atau satu perikop secara berurutan dalam kisah para rasul. Dan kita menemukan ketika mencatat bagian-bagian tentang Paulus, luar biasa orang ini. Dia begitu setia memberitakan Injil, seperti tidak kenal lelah, bahkan seperti tidak kenal derita. Dia baru dirajam batu, lalu sudah ditinggal karena dipikir sudah mati. Lalu murid-murid yang lain datang membersihkan lukanya, mengangkat dia ternyata masih hidup. Begitu sudah bangun, apa yang dia lakukan, saudara? Dia pergi lagi mengajar, memberitakan Injil, menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Sebab orang-orang Yahudi itu banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia begitu setia menjalankan tugasnya. Di dalam surat Korintus pasal yang ke-9, dia menceritakan bahwa hidup kita ini seperti orang berlomba. Dan di dalam perlombaan lari, hanya satu saja juaranya. Dia bilang, larilah kamu begitu rupa, supaya kamu menjadi pemenangnya. Artinya, dengan segenap usaha, segenap kekuatan, sebaik-baiknya, lari, supaya kamu menjadi pemenang. Dia menerapkan itu kepada dirinya. Di surat Timotius, 2 Timotius pasal 4 adalah surat terakhir yang dia tulis. Dia berkata kepada anak didik dan anak asuhnya, yaitu Timotius. Dia berkata, hari-hari terakhir hidupku itu sudah dekat, ajalku sudah menjelang. Lalu dia berkata apa? Aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir. Jadi dia sendiri sudah melakukan yang sebaik-baiknya untuk menempuh perlombaan tersebut. Untuk apa, saudara-saudara? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk membagikan good news yang dikatakan tadi. Kasih dan kebaikan Allah yang Maha Besar. Tadi saya mengatakan, alangkah indahnya bila orang-orang Kristen pun mempunyai dedikasi seperti anak-anak kecil tadi. Untuk timnya, mereka berenang sekuat tenaga sesuai kemampuan mereka masing-masing. Mereka melakukan dedikasi. Nah, untuk kita orang Kristen, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebaik-baiknya bagi Tuhan? Seperti Paulus tadi bersaksi, tidak lain, Tuhan mau Anda dan saya menjadi pemberita-pemberita Injil, mengabarkan belas kasihan Allah yang luar biasa itu kepada orang-orang berdosa. Dunia membutuhkan itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka dikasihi Allah. Mereka tidak tahu bahwa dosa bisa ditebus dan harus ditebus untuk bisa berkenan kepada Allah. Hanya orang-orang Kristen yang mempunyai kabar baik tersebut. Persoalannya adalah bagaimanakah supaya kita dapat sampai di taraf itu? Pertama, saya pikir kita perlu memiliki pengalaman pribadi. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak di swim team tersebut, kalau mereka mau berdedikasi untuk tim mereka, pertama-tama apa yang harus mereka miliki? Satu, mereka harus sudah bisa berenang. Betul? Kalau dia tidak bisa berenang, bagaimana dia mau bisa mendedikasikan, memberikan dirinya untuk menempuh swim-a-thon?
berenang selama 1 jam penuh, tidak berhenti. Tentu mereka harus sudah bisa berenang. Harus sudah memiliki sesuatu modal dasar dalam diri mereka, yaitu berenang. Nah, untuk kita, orang-orang Kristen, Tuhan mau seperti Rasul Paulus, demikian juga kita menempuh perlombaan hidup yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Nah, apa yang harus kita lebih dulu harus miliki? Tentu kita pribadi masing-masing harus sudah mengalami kabar baik, yaitu gospel atau Injil tersebut. Maksudnya, kita sendiri sudah mengalami bahwa aku ini disayang oleh Tuhan. Dalam bentuk apa? Bukan dapat pekerjaan yang bagus toh, bukan dapat nafkah yang baik, bukan dapat mobil atau rumah baru, tetapi semua orang bisa mengalami, yaitu aku sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untukku. Itu adalah kebaikan Allah yang paling besar, yang terutama. Aku sudah mengalaminya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membagikan kepada orang lain? Saudara, jikalau gereja bleret, gereja itu melempem, gereja itu loyo, dan semangat pengabdian Kristen tidak ada, kalau dianalisa, apakah sebab utamanya? Tidak mustahil, kemungkinan besar adalah karena pribadi-pribadi yang terhimpun di dalam sebuah gereja banyak yang belum mengalami khasiat Injil tersebut. Karena dia belum mengalami, dia belum merasakan bagaimana dia bisa mempunyai semangat untuk membagikan kepada orang lain. Dan kaitan dengan hal ini, saya pikir perlu untuk kita masing-masing mawas diri, introspeksi. Bagaimanakah pandangan dan keyakinanku pribadi mengenai hakikat nilai Injil, manfaat Injil, dan keluar biasaan Injil? Apakah kita percaya, setiap orang percaya, bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia ini? Apakah kita percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk diperkenan Allah kecuali melalui Yesus Kristus? Ada persekutuan doa yang baru lalu, Pak Taufik share satu hal, dan ini saya mau kutipkan karena sejalan dengan tema hari ini. Pak Taufik baru membaca bahwa baru-baru ini diketahui ada sebuah movement yang disebut SBNR movement. Apa itu SBNR? SBNR itu spiritual but not religious. Spiritual but not religious. Ada niche dari Pope atau Paus yang sekarang, dia itu diwawancara. Karena dia pikir ini niche dari Paus, tentu dia juga seorang Katolik yang kuat sekali. Ternyata dia bilang, no, aku ini punya minat-minat spiritual, tapi aku tidak religious. Dia merasa gereja itu sudah ketinggalan zaman, dan dia kepingin juga itu pamannya merubah pandangan-pandangannya yang radikal. Ternyata dia adalah penganut aliran meskipun tidak resmi, spiritual but not religious movement tersebut. Apa itu aliran yang kita sebut SBNR ini? Orang-orang yang mempunyai keyakinan begini, aku dibilang tidak beragama, no, aku peduli kepada hal rohani, tapi aku tidak terikat kepada agama apapun. Di dalam Alkitab ada ajaran yang baik, aku setuju, seperti kasihilah musuhmu. Wah, itu istimewa, aku setuju dengan itu. Di dalam ajaran Buddha ada ajaran mengenai meditasi, aku setuju. Di Islam ada ajaran yang baik, aku setuju ajaran itu. Dia kumpulkan semuanya, secomot sedikit-sedikit, tapi dia tidak menganut satu pun agama. Jadi Allah bagi dia adalah suatu konsep saja
konsep superpower, tapi tidak ada kaitan dengan dirinya. Allah tidak memerintah dia juga tidak punya tanggung jawab apapun kepada Allah. Dia cuma setuju dengan sedikit-sedikit ajaran-ajaran moral yang baik dalam setiap agama. Orang-orang seperti ini akan hidup aman, mereka tidak mengalami konfrontasi, karena dia tidak punya keyakinan yang mutlak. Semuanya itu sama saja. Saudara, di sebuah riset menyelidiki bahwa 3 dari 3 orang di Amerika, 1 itu mempunyai paham SBNR seperti ini, spiritual but not religious. Termasuk orang-orang menyebut diri Kristen, tapi mereka tidak mempunyai suatu keyakinan yang teguh, pengertian yang jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia tidak mengerti mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Mereka anggap itulah ciri kekristenan. Tuhannya katanya mati di kayu salib. Tapi yang lain mereka menganut Hindu, menganut Islam atau Buddha, apa saja, semua itu sama saja. Saudara, jikalau seorang mengaku bahwa dia Kristen, tapi dia punya pandangan seperti itu, berarti dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak mengerti kebenaran. Dia tidak mengerti bahwa mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Saudara, saya beritahukan satu hal yang sederhana saja. Kalau ada jalan lain untuk selamat, kalau semuanya itu sama saja, saya beritahukan kepada saudara, Yesus, anak Allah, tidak perlu turun ke dalam dunia dan tidak perlu mati di kayu salib. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini jangan aku minum, biarlah itu lewat. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Tidak ada jawaban dari langit, dari surga pada waktu itu. Dan Yesus, anak Allah, tahu bahwa dia harus minum cawan itu. Cawan itu adalah cawan murka Allah kepada dunia yang berdosa ini. Dan dia, anak Allah, harus minum cawan murka itu. Mengapa? Karena kita, manusia dan siapapun juga, tidak akan ada yang mampu untuk meminum cawan murka Allah itu. Hanya Yesus. Dia menjadi manusia. Anak Allah menjelma menjadi manusia. Supaya di dalam keadaan yang sempurna itu tidak ada dosa, dialah yang bisa menanggung murka Allah, agar saya dan saudara tidak perlu minum cawan murka itu. Kalau semuanya sama saja, Yesus tidak perlu turun untuk minum cawan murka itu. Tetapi karena tidak ada yang mampu, maka tidak ada jalan lain untuk diselamatkan kecuali melalui Dia yang sudah menjadi substitusi, yang menjadi pengganti penebusan dosa saudara dan saya. Jikalau kebenaran dasar yang paling penting ini tidak diyakini, tidak dimiliki oleh seorang yang namanya Kristen, maka tidak heran kalau kemudian tidak ada orang atau tidak cukup orang yang bersemangat seperti Paulus menempuh seluruh hidupnya dengan satu tujuan, apapun pekerjaanku, apapun statusku, aku ada di dunia ini untuk setelah aku menerima belas kasihan Allah, aku kemudian membagikan belas kasihan Allah itu kepada orang-orang lain yang belum mengenalnya. Orang-orang seperti itulah yang punya dedikasi penuh, seperti anak-anak kecil tadi. Begitu polosnya mereka melakukan dengan semangat demi timnya. Yang kedua, setelah seseorang memiliki pengalaman pribadi, diperlukan kerelaan mengabdi sebagai rasa syukur atas Injil yang Kristus telah rampungkan bagi dia. Tadi saya memberikan ilustrasi mengenai anak-anak yang menempuh swim-a-thon. Ada sekian ratus perenang di dalam swim team tersebut, tetapi tidak semuanya datang. Jadi saudara lihat, ada yang rela, ada yang tidak rela. Ada yang tinggal di rumah sebab itu tidak mandatori. Mereka mungkin punya acara lain, atau mereka mungkin dalam hatinya pikir, ngapainlah berenang lama-lama, capek. Mereka mau santai-santai di rumah. Tetapi anak-anak lain datang dan mereka berenang 1 jam, tidak mendapat apa-apa untuk diri mereka. Karena apa?
karena mereka rela memberikan sesuatu untuk tim yang sudah memberikan kepada mereka terlebih dahulu. Itu adalah kerelaan mengabdi. Demikian juga orang-orang Kristen. Kita yang sudah mendapatkan Injil, sudah mendapatkan belas kasihan dan anugerah Allah, apa kita rela membagikan itu kepada orang lain, atau kita menikmatinya untuk diri kita sendiri? Ketika saya menyiapkan renungan ini, saya teringat kepada sebuah lagu dengan judul Have I Done My Best for Jesus? Atau Taufik tolong menayangkan seluruh lirik lagu tersebut. Lagu ini mempunyai sebuah latar belakang. Mulai dari seorang mahasiswa bernama Edward Spencer. Dia adalah mahasiswa di Northwestern University di Illinois. Dia seorang perenang yang sangat baik. Menurut kisah yang saya baca, dia adalah orang pertama yang meraih medali emas untuk Amerika Serikat di dalam Olimpiade. Jadi dia seorang perenang yang sangat baik sekali. Northwestern University terletak di tepian Lake Michigan yang sering dilanda oleh badai. Suatu hari Edward Spencer sedang belajar di library dan dia mendengar keributan orang menceritakan ada tabrakan kapal di danau di situ. Ada sebuah boat yang bernama Lady Elgin tabrakan dengan boat yang lain dan tenggelam. Jadi banyak penumpang sedang sekarat di sana berjuang melawan maut karena air sangat dingin dan banyak yang tidak bisa berenang. Edward keluar dari library, dia menuju ke tepi danau tersebut dan dia betul melihat situasi yang sudah kacau. Begitu banyak orang di air yang sangat dingin. Dia kemudian menanggalkan baju secukupnya, dia terjun menyelamatkan orang-orang itu. Sesudah berapa kali dia bolak-balik, orang banyak yang di pinggir dan teman-temannya berkata, "Sudah Ed, stop aja. Kamu gak bakalan kuat lagi. Kamu bisa celaka sendiri kalau kamu berenang terus." Tetapi Edward tanpa ragu dia berkata, "I've got to do my best." Aku harus melakukan yang terbaik yang aku mampu. Lalu dia terjun lagi, berenang lagi dan menyelamatkan orang-orang yang dia bisa tolong. Dia menyelamatkan 17 orang dalam renang 16 kali bolak-balik. Tapi kemudian dia tidak kuat dan dia pingsan. Begitu dia sadar apa yang dia katakan, dia bertanya, "Have I done my best? Have I done my best?" Lalu dia ditolong lagi ke rumah sakit. Begitu dia sadar sepanjang malam itu dia terus bertanya, "Have I done my best?" Karena cedera yang dia alami jadi akibat dari berenang di air yang dingin di tengah keletihan yang sangat itu, dia mengalami impact untuk kesehatannya sendiri. Dia tidak meninggal, tetapi dia menjadi seperti orang yang cacat. Belakangan dia tinggal di Arizona, dan kemudian suatu hari ada seorang bernama Edwin Young mendengar tentang dia dan pergi mencari Edward di Arizona dan mewawancara Edward dan bertanya kepada Edward, "Apa yang paling berkesan kepadamu setelah peristiwa tersebut?" Edward Spencer menjawab dengan air mata berlinang di atas kursi rodanya. Dia berkata, "Not one ever came back to even say thank you to me." Jadi sekian banyak orang yang dia tolong, tidak ada satupun yang berusaha kontak dia untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Edwin Young yang mewawancara mendapatkan satu inspirasi, dan dialah yang menuliskan lirik-lirik puisi ini dan kemudian belakangan diubah menjadi sebuah lagu.
Mari kita lihat lirik-lirik lagu yang akan kita nyanyikan sebagai lagu respons nanti terakhir. Ya. Ini bait pertama. I wonder have I done my best for Jesus who died upon the cruel tree. To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. Jadi Edwin yang mendapatkan inspirasi kalau si Edward sudah melakukan begitu berkorban untuk menolong orang-orang yang tenggelam, tapi tidak ada satupun orang yang berterima kasih kepadanya. Lalu dia berikrar kepada dirinya, aku sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan banyak orang Kristen lain juga sudah mendapatkan anugerah tersebut. Apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Apa kita merasakan betapa luar biasanya anugerah Allah di dalam Kristus buat kita? Dan apa yang kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita kepadanya? Itulah seluruh jiwa yang ingin menjadi inspirasi lagu ini. Saudara, kita bertanya di dalam tema khotbah ini, sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa melakukan yang terbaik? Satu, mengalami Injil anugerah itu untuk diri kita sendiri. Dan kita yakin bahwa tidak ada jalan lain untuk mendatangkan keselamatan kecuali Injil. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan yang kedua, mempunyai rasa syukur. Kita sudah mendapatkan, lalu kita rela mengabdikan diri untuk membagikan Injil tersebut. Ingat, Tuhan Yesus menyelesaikan misinya 33 tahun setengah di dunia ini. Setelah itu, dia kembali ke sorga. Di kayu salib, dia berkata, sudah genap. Itu adalah jeritan kemenangan. Sudah genap. Tapi sesudah itu, siapakah yang melanjutkan misi itu? Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan tugas itu kepada murid-murid. Pergilah kamu, beritakan Injil kepada sekalian bangsa. Murid-murid 11 orang pada waktu itu. Lalu murid-murid itu meneruskan Injil kepada orang lain. Dan pada gilirannya kemudian dia sampai juga ke Indonesia. Dan kita mendengar Injil tersebut. Kita pun menjadi pengikut Kristus. Saudara, apa kita meneruskan tongkat estafet itu, mengabarkan Injil kepada yang lain? Itu diperlukan. Pertama, pengalaman pribadi. Kedua, rasa syukur dan kerelaan mengabdi. Yang ketiga, diperlukan mental dan semangat untuk memberikan yang terbaik, seperti Edward Spencer dalam kasus tenggelamnya kapal di Lake Michigan tersebut. Dia merasa, aku orang yang sudah dibekali dengan kemampuan berenang lebih dari orang-orang lain, dan aku ingin memberikan itu sekuat kemampuanku. Waktu orang lain katakan stop, tadi dia berkata no, aku harus melakukan yang terbaik dari diriku. Itu adalah sebuah mental semangat, seperti yang dimiliki kemudian dalam renungan ini oleh Paulus. Orang lain mengatakan stop Paulus, stop. Paulus katakan no. Buat apa aku hidup kalau aku tidak menunaikan, melunasi tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepadaku untuk menyampaikan Injil. Saudara, khotbah ini tidak memaksudkan supaya setiap orang kemudian masuk sekolah teologi dan lulus sebagai pekabar Injil. Anda biarlah tetap tinggal dalam statusmu, dalam posisimu, dalam fungsimu, tapi kita bukan sekedar sebagai karyawan sebuah perusahaan. Kita bukan sekedar ibu rumah tangga seperti ibu rumah tangga yang lain. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Tanggung jawab utama kita untuk hidup adalah menyampaikan dan meneruskan kabar baik serta anugerah yang sudah kita terima kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Yang pertama, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah aku mempunyai suatu perasaan yang gopoh, perasaan yang gelisah, perasaan yang tidak tenteram, perasaan yang orang Jawa katakan kemurungsung, seperti suatu yang urgent sekali. Setiap kali aku melihat orang-orang yang belum mendapatkan manfaat Injil. Orang-orang itu mungkin bukan orang-orang di seberang lautan,
tapi bisa di tengah keluarga kita. Para orang tua melihat anak-anak yang belum berminat kepada Tuhan, acuh tak acuh, apa kita punya perasaan gopoh? Wah, anakku belum peduli kepada Tuhan. Apa kita berdoa sungguh-sungguh untuk dia? Apa kita memikirkan bagaimana caranya supaya dia tertarik kepada Injil? Mungkin itu adalah orang tua kita. Barangkali orang tua kita di Indonesia, mereka belum percaya Tuhan Yesus. Kita sudah percaya. Tuhan menitipkan berita itu melalui kita. Apa kita merasa gopoh? Orang tuaku belum percaya Tuhan. Atau kita merasa, dia kan sudah punya kepercayaan yang lain dan sama saja. Saudara, kalau seseorang meninggal sebelum dia pernah mendengar Injil, Tuhan pasti mempunyai cara untuk menyelesaikan perhitungannya dengan orang itu. Tapi jika orang itu mendapat kesempatan untuk mendengar Injil, Tuhan mau kita menyampaikan berita itu kepadanya, supaya dia mengenal siapa penciptanya, supaya dia kemudian mengerti bahwa penciptanya itu peduli kepada dia, bahwa penciptanya mengutus anaknya yang tunggal untuk mencari dia yang berdosa itu, menebus dia dengan kematian di kayu salib, supaya dia kembali menjadi ciptaan yang berterima kasih kepada penciptanya, bukan menyembah sesuatu yang tidak dikenalnya, sesuatu yang lain, sesuatu yang sebetulnya hanya sama seperti dirinya, yaitu manusia yang juga membutuhkan penebusan dosa. Siapapun pemimpin agama itu, apa kita memiliki perasaan gopoh seperti itu? Sadhu Sundar Singh, seorang India dari suku Sikh yang keras, dia pernah merobek-robek Alkitab, membakarnya karena dia adalah anti Kristen. Tetapi kemudian hari Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya dan Sundar Singh bertobat. Dia diracun oleh orang tuanya sendiri karena dia murtad dari agamanya. Tetapi Sundar Singh tetap setia kepada Tuhan dan mendoakan keluarganya. Kita tidak pernah mendengar berita mengenai pertobatan orang tua Sundar Singh. Tetapi saya mendengar riwayat yang lain tentang Baksin, juga seorang Sikh. Sama seperti Sundar Singh, dia mulanya anti Kristus, tapi Tuhan mengasihi dia. Dia mengenal Tuhan, dia bertobat. Orang tuanya menolak dia, tapi dia berdoa untuk orang tuanya. Dan satu hari, saudara tahu, ayahnya dibaptiskan oleh Baksin sendiri. Saya pernah menghadiri khotbah-khotbah yang dipimpin oleh Baksin. Setiap kali dia mau naik mimbar, dia melepaskan sepatunya. Kalau dia berlutut di podium sebelum dia berdiri di mimbar, sangat menggugah rasa sekali. Dia begitu menghormati mimbar. Dia menghayati prinsip seperti ketika Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat kau berdiri itu tanah yang kudus, karena Allah hadir di sana. Demikian Baksin begitu menghormati Tuhan, dan orang tuanya bertobat melalui kesaksian Baksin. Ada banyak orang-orang yang gopoh ketika kaum keluarganya, orang dekat, belum percaya Tuhan Yesus, bukan cuek saja. Mengapa? Karena mereka tahu tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali Yesus Kristus. Kalau orang itu masih mendapat kesempatan untuk mendengar Yesus, mengapa kita tidak memberitakan kepadanya? Kita perlu juga memeriksa diri sekali lagi, apakah aku sendiri sudah bisa berenang? Apakah aku sendiri sudah mengalami itu secara pribadi? Apakah aku sudah diselamatkan? Supaya aku bisa membawa berita ini kepada orang lain yang belum diselamatkan. Ketiga, berapa besar rasa syukur kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mewujudkannya dengan menyelami hati Kristus, menyelami bebannya untuk dunia ini. Tuhan Yesus, meskipun dia ditolak, tapi dia tidak pernah membenci orang-orang yang menolak dia. Ketika dia sampai di puncak bukit sebelum jalan menurun ke Yerusalem, di tengah perarakan ketika dia disanjung-sanjung, dia menangis untuk Yerusalem. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berapa banyak kali aku melawat kamu, tetapi kamu tidak mengerti bahwa kamu dilawat. Seperti induk ayam aku memanggil kamu,
tapi kamu tidak memperdulikan. Tuhan menangisi mereka yang menolak Dia. Saudara, apa kita merasakan beban Tuhan untuk dunia ini? Hari-hari ini semakin banyak orang yang tidak peduli pada Tuhan Yesus. Apa kita punya beban untuk orang-orang seperti itu? Apakah kita mau mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan rasa syukur kita dengan bersemangat untuk memberitakan Injil, mendukung pelaksanaan pemberitaan Injil, dan juga semangat untuk mengisi dan membekali diri kita supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan kalau orang bertanya, kamu jadi orang Kristen, apa sih itu Kristen? Kita tidak tahu apa yang mau kita ceritakan. Siapa itu Yesus? Oh, tunggu ya, nanti saya tanya pendeta dan saya kenalkan kamu sama Pak Pendeta. Saudara-saudara, ujung tombak pekabaran Injil itu bukan pendeta. Ujung tombak pekabaran Injil adalah orang-orang Kristen, anggota-anggota biasa, orang-orang awam. Kalau saya berkenalan dengan seseorang di tempat umum, lalu dia tahu saya pendeta, kalau dia belum Kristen, kemungkinan besar dia sudah pasang benteng. Wah, pendeta ternyata. Tentu dia kemudian nanti mau menginjili aku. Dia sudah pasang bentengnya tinggi-tinggi dan tebal-tebal. Dia tidak mau bicara hal-hal yang akan menjurus kepada kabar Injil. Kan? Tapi kalau Anda berkenalan dengan orang lain, lalu dari kehidupan biasa, oh, pekerjaanmu apa? Oh, kok sama aku pekerjaannya? Kamu gak ada pergumulan? Pak, pernah punya pergumulan, tapi aku bisa mengatasi. Bagaimana kamu mengatasi? Dan kita menciptakan pertolongan Tuhan. Saudara tahu, itu impact-nya jauh lebih kuat daripada kesaksian seorang pendeta. Kalau saya produsen pasta gigi, saya punya pabrik bikin odol pasta gigi untuk sikat gigi. Lalu iklannya 1 minggu pasti putih cemerlang seperti mutiara. Lalu saya cerita kepada setiap orang lain, pasta gigi merek ini, merek saya buat, itu akan membuat putih seperti mutiara gigimu. Orang bisa langsung percaya ya. Dia bilang semua kecap pasti nomor 1, bukan? Ngecap namanya. Kecap pasti nomor 1, dan kecap yang dibuat nomor 1, dia lain bikin juga semua nomor 1. Gak ada kecap nomor 2. Tetapi kalau saudara bukan produsen pasta gigi dan gigi saudara bagus sekali, dulunya kurang bagus, dulu warnanya kuning-kuning, coklat-coklatnya, tapi sekarang bisa begitu cemerlang sekali. Dan teman saudara tanya, bagaimana kamu bisa begitu bagus gigimu? Oh, aku pakai pasta gigi ini. Teman itu percaya tidak? Percaya. Mengapa? Karena Anda bukan produsen, tapi Anda konsumen. Dan Anda adalah menjadi saksi yang hidup dari fungsi pasta gigi yang saudara pakai. Orang percaya. Demikian juga dalam pekabaran Injil. Kalau pendeta menceritakan Injil, wah, itu memang bakul nasinya itu mengabarkan Injil kok. Itu kan pekerjaannya. Tentu dia mau banyak anggota gereja. Dia mau dapat banyak orang Kristen baru, supaya gerejanya makin banyak orang. Sebab penghidupannya bergantung kepada hal tersebut. Orang semua sudah a priori curiga, tidak mau percaya. Tapi kalau Anda menceritakan Injil, Anda menceritakan bagaimana hidupmu dahulu sebelum mendengar dan mengenal Kristus, bagaimana hidupmu sesudahnya setelah Anda menerima Kristus dan mengalami anugerah Allah untuk dirimu. Anda menceritakan itu sebagai suatu kenyataan, pengalaman pribadi, dan orang lain mengalami pergumulan yang sama. Dia tentu akan percaya, bukan kepada saudara, tapi kepada Kristus yang menolong saudara. Sama seperti orang sakit. Kalau ada orang lain sakit, sama seperti kita dulu pernah sakit, dia sudah berobat kemana-mana tidak berhasil, tapi kita disembuhkan oleh seorang dokter. Kita ceritakan, dokter itu baik sekali dan obatnya sangat manjur. Aku sudah tertolong, buktinya sekarang aku sehat. Pasti orang itu berkata,
Di mana alamatnya? Maukah Engkau memberikannya kepadaku dan mengantarkan aku ke sana? Sama seperti ini. Demikianlah kalau kita mendapatkan manfaat dari Tuhan Yesus dan kita menceritakannya kepada orang lain. Saudara, marilah kita bertanya, sudahkah aku memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan mendedikasikan diri menjadi saksi-saksi Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan membuat kita makin berminat untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa.